Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih langsung dari studio Liputan Sumbawa. Malam hari ini kami tim Liputan Sumbawa tidak lupa mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga dengan perayaan kemerdekaan di tahun ini bisa menambah semangat dan kebanggaan kita untuk menjadi warga negara Indonesia. Kalau kita berbicara negara, apalagi kita berbicara tentang TNI AD, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, biasanya kita mengenal bahwa TNI AD itu adalah garda terdepan untuk menjaga kedaulatan negara kita tercinta. Tapi tahu tidak sobat pintar Sumbawa bahwa TNI hadir ternyata telah hadir lama dan banyak sekali di antara kita telah turun langsung ke masyarakat untuk membantu proses pembangunan. Nah, malam hari ini kita kehadiran narasumber langsung dari Komandan Distrik Militer 1607 Sumbawa telah hadir bersama kita, Bapak Letkol Kaf Basopi Cahyowibowo ST, benar Bapak ya? Betul Mbak Teni. Dan assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak menjabat sebagai komandan dari 1607 Sumbawa per Juli 2025. Ya, kurang lebih saya sudah 1 tahun, Mbak. Kurang lebih 1 tahun. Ya. Kesannya langsung aja deh, biar nggak berat-berat pertanyaan kita. Gimana Pak Kabupaten Sumbawa? Untuk Kabupaten Sumbawa, sebelumnya terima kasih Mbak Teni sudah diundang di sini. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini, bisa memberikan informasi atau masukan tentang kegiatan atau program-program unggulan dari Angkatan Darat. Yang pertama dari pertanyaannya, kesan saya selama jadi Komandan Kodim 1607 Sumbawa ya. Benar. Yang jelas di Kabupaten Sumbawa ini cukup kondusif, alhamdulillah cukup kondusif. Kemudian dari pemerintah daerah, kemudian dari masyarakat ataupun elemen-elemen lainnya, semuanya cukup kondusif dan bisa saling bekerjasama dengan baik. Wah, gitu, alhamdulillah. Mbak Teni. Berarti kesan Kabupaten Sumbawa aman dong Bapak Alhamdulillah ya? aman. Baik, tema kita malam hari ini karena kedatangan Bapak Komandan adalah TNI AD hadir untuk negeri melalui program unggulan khususnya di Kabupaten Sumbawa Besar. Boleh tahu nggak sih Pak, program unggulan dari TNI AD ini yang mana dan seperti apa? Terima kasih Mbak Teni. Jadi bisa saya jelaskan sedikit. Program unggulan TNI Angkatan Darat pada prinsipnya adalah suatu program atau kegiatan yang menggambarkan atau menunjukkan bahwa TNI Angkatan Darat ini adalah suatu instansi yang peduli atau kepedulian dari kita TNI kepada masyarakat, ataupun juga bagian dari pengabdian kami sebagai aparat negara melalui TNI Angkatan Darat kepada masyarakat, ya, terutama masyarakat yang membutuhkan, baik dari kesulitan-kesulitan masyarakat, kemudian termasuk dari program-program pemerintah daerah. Sehingga harapannya di wilayah Sumbawa ini, ya, terutama kami berdinas di Sumbawa ini program dari pemerintah daerah bisa kita sukseskan melalui kegiatan-kegiatan dari kegiatan unggulan dari TNI Angkatan Darat, yang mana sebenarnya Angkatan Darat ini tugasnya selain menjaga kedaulatan negara, juga menjaga keutuhan NKRI, termasuk di dalamnya juga membantu pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu banyak yang harus kita bantu, sehingga program pemerintah daerah ini sinergi dengan program-program unggulan dari TNI Angkatan Darat. Begitu Mbak Teni. Program unggulan TNI AD itu yang sudah dilakukan di Sumbawa saja, mungkin kita fokusnya Pak ya. Itu apa-apa saja program unggulan yang dibawa oleh TNI AD khususnya di Sumbawa? Program unggulan yang ada di Sumbawa dari program unggulan TNI Angkatan Darat ini, yang jelas kebutuhan masyarakat itu banyak beragam Mbak Teni, ya, beragam, sehingga kita bisa melihat ternyata di Sumbawa ini masih banyak dibutuhkan seperti jembatan, infrastruktur yang rusak, kemudian di sektor pertanian juga ada, sehingga kita meningkatkan ketahanan pangan, kemudian termasuk pelestarian alam. Jadi masih banyak alam yang ada di Sumbawa ini yang ternyata berfungsi sebagai penyangga kebutuhan air di wilayah Sumbawa. Jadi perlu dijaga pelestariannya. Kemudian
kita tahu di Sumbawa ini kebutuhan pertanian yang cukup besar, baik dari sektor jagung maupun padi, sehingga ternyata bisa ditingkatkan dengan kita membangun akses air. Contohnya dengan sumur bor atau pipanisasi seperti itu. Artinya TNI AD langsung turun melihat kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Sangat menarik sekali nih Bapak Komandan ya. Kita akan bahas dan tuntas satu-satu, boleh? Boleh. Tadi udah disentil bahwa adanya pembangunan jembatan. Kalau biasanya kita udah searching-searching nih ada pembangunan jembatan Garuda namanya Bapak ya. Itu pembangunan jembatan Garuda itu pembangunan jembatan seperti apa sih Bapak? Bisa saya jelaskan sedikit Mbak Teni. Jadi program ini berawal sebenarnya dari adanya bencana alam pada saat di Aceh sebenarnya. Munculnya di situ Bapak Kasat kita berinisiatif untuk melaksanakan pembangunan dampak dari bencana alam di Aceh. Kemudian dilaporkan kepada Bapak Presiden. Ternyata Bapak Presiden antusias dengan program atau inisiatif dari Bapak Kasat ini, sehingga melalui perintah Bapak Presiden tersebut, Bapak Kasat diperintahkan untuk melaksanakan pembangunan jembatan di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh wilayah. Seluruh yang wilayah awalnya Indonesia. fokus di Aceh Bapak ya? Betul. Akhirnya seluruh wilayah. Ya. Termasuk Sumbawa. Betul. Jadi seluruh Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang terisolir, daerah terpencil, atau yang jelas daerah yang memerlukan akses jembatan untuk meningkatkan mobilitas dari masyarakat. Untuk terfokus di wilayah Sumbawa ini, di wilayah Sumbawa sekarang untuk saat ini sudah terbangun 6 jembatan. 6 itu terdiri dari 3 jembatan gantung. Sekarang sedang proses finishing, kemudian yang sudah 100% ada 3 jembatan Aramco. Begitu. Jembatan Aramco. Itu jembatan seperti apa Pak ya kalau jembatan Aramco itu jembatan yang terutama di sungai-sungai kecil yang ada menggunakan alat seperti pipa besi. Jadi penggunaannya lebih praktis dan kuat, dan penggunaannya bisa dalam waktu jangka panjang seperti itu. Kehadiran TNI di sini Pak, saya tentang jembatan Garuda ini. TNI sebagai penyalurnya mungkin, atau sebagai pekerjanya, atau yang terlibat seluruhnya? Oh iya, oke. Baik Pak TNI. Jadi TNI hadir untuk rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, seperti itu. Dari kan. rakyat untuk rakyat, benar. Jadi dengan kegiatan unggulan TNI Angkatan Darat ini, TNI Angkatan Darat melalui Kodim, Komando Kewilayahan, bergerak tidak sendiri, bekerja tidak sendiri. Jadi kita harus sinergi dengan pemerintah daerah, kemudian stakeholder yang ada, dengan Polri, kemudian dengan unsur lapisan masyarakat setempat, sehingga kita itu hanya sifatnya menggerakkan, menginisiasi, sehingga semuanya ikut merasakan memiliki, sehingga dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Seperti itu. Dan TNI hadir di situ Bapak ya? Hadir. Lalu keterlibatan masyarakat sekitar? Ya. Itu ikut terlibat juga Bapak ya? Ya, jadi kita bekerja melibatkan seluruh unsur masyarakat, terutama yang ada di desa tersebut. Kita libatkan sehingga harapannya kita ingin sinergi ya. Sinergi, jadi karena TNI itu hadir dari rakyat dan oleh rakyat seperti itu. Kemudian manfaat yang dirasakan jelas untuk masyarakat langsung. Sehingga harapan kami kita bisa bekerja bersama-sama sehingga rasa memiliki itu ada. Sehingga nanti pada saat selesai pembangunan jembatan ini, masyarakat juga merasakan bahwa ini hasil karya mereka juga. Sehingga semuanya ikut saling menjaga, merawat, sehingga jangka atau masa pakainya bisa panjang seperti itu. Artinya kolaborasi dan kerjasama dari pemerintah desa, kemudian masyarakat dan juga TNI ini menghadirkan semangatnya nanti. Semangat kebersamaan. Wah, ini hasil daripada kita. Dan itu semangat dari TNI dong Bapak ya, yang menghadirkan ke tengah-tengah masyarakat. Pertanyaan saya selanjutnya Bapak ya, ini menjadi pertanyaan dari warga Sumbawa juga. Ini kalau misalnya di daerah kita nih Pak, ada akses jembatan juga yang putus, atau akses jembatan yang mungkin belum ada infrastruktur jembatan. Apakah TNI itu
punya tolak ukur untuk memilih suatu daerah, wah ini dibutuhkan, atau itu ada pengajuan dari masyarakat sendiri? Baik, terima kasih Mbak Teni, ini pertanyaan menarik ya. Jadi perlu diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah Sumbawa. Jadi Angkatan Darat memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Tentunya hasil survei di lapangan oleh tim dari Kodim, dari Babinsa, kemudian melibatkan tokoh masyarakat setempat, sehingga bisa kita data, kemudian hasil survei itu bisa kita laporkan, kita sampaikan ke Mabesat untuk difasilitasi untuk bisa didukung pembangunan jembatan begitu. Oke, berarti prosesnya seperti itu emang dari bawah sekali ya Pak, Ya, dari masyarakat. jadi silakan, kita sudah beberapa kali kepala desa mengajukan surat ke kami dan sudah kami follow up ke Mabes Angkatan Darat. Oh, Begitu. berarti di Kabupaten Sumbawa sendiri Bapak banyak sekali masih kebutuhan untuk pengadaan Ya, jembatan tersebut. Iya masih banyak. Jadi silakan dari para warga masyarakat atau kepala desa yang sekiranya membutuhkan dan itu bisa kita wadahi, akan kita teruskan. Ini menjadi kabar yang baik sekali untuk Ya. warga Kabupaten Sumbawa Bapak, khususnya di daerah-daerah yang mungkin berada di luar lingkuran kota kita di Sumbawa besar Iya, ini, luar iya. biasa TNI. Baik Bapak Komandan, kita akan masuk ke program unggulan yang kedua yang menjadi Ya. kebanggaan dari Bapak TNI Angkatan Darat, Ya. yaitu TNI AD Manunggal Air. Itu Ya. artinya apa nih Pak, Manunggal Air? Oke, baik, terima kasih. Jadi di dalam kehidupan kan air itu sebagai sumber dasar seluruh kehidupan. Jadi dalam rangka itu TNI sendiri, Angkatan Darat mencanangkan TNI Manunggal Air, sehingga harapannya bisa menciptakan kebutuhan air ini dengan mandiri. TNI menggagas ini untuk bisa suatu daerah, suatu wilayah itu bisa mencukupi kebutuhan airnya sendiri, terutama di daerah-daerah yang memang sangat kekurangan air. Untuk di wilayah Sumbawa ini, yang saya perhatikan ternyata kan sumber pertaniannya lebih besar, Iya. baik jagung, kemudian padi, ataupun yang lain banyak, sebenarnya masih banyak sekali. Saya udah mengalami musim panas sampai ketemu musim hujan di sini. Nah, jadi ternyata di situ di Sumbawa ini sebenarnya tanahnya subur, tanahnya subur, cuma kekurangan air. Nah, sehingga dengan program ini TNI Manunggal Air, Kodim 1607 Sumbawa ini juga punya inisiatif melakukan kegiatan TNI Manunggal Air. Contohnya dengan sudah beberapa kali kita melaksanakan kegiatan seperti pembangunan sumur bor, kemudian pipanisasi, kemudian sumur hidram. Nah, seperti itu. Jadi sumber air di Sumbawa ternyata masih banyak, dan apabila kita menggali bikin sumur bor itu tidak terlalu dalam sudah keluar airnya. Nah, cuma memang ternyata fasilitasnya belum ada. Oleh karena itu harapan kita melalui program TNI Manunggal Air ini, program Angkatan Darat melalui Kodim 1607 Sumbawa, di wilayah Sumbawa ini bisa tercukupi kebutuhan air, sehingga harapannya pertanian di wilayah Sumbawa bisa meningkat. Yang mungkin dalam satu tahun hanya 2 kali tanam bisa 3 kali tanam, sehingga ada peningkatan dan otomatis perekonomian dari wilayah Sumbawa akan meningkat. Nah, seperti itu. Otomatis secara tidak langsung pemerintah daerah akan terbantu dari sektor pertanian, seperti itu. Jadi Komandan, ini menjadi dari masyarakat, mewakili masyarakat ke Kabupaten Sumbawa. Ya. Kalau di kabupaten kita ini kalau berbicara tentang air, apalagi di wilayah kota, itu udah pasti udah susah sekali. Ya. PDAM memang ketersediaan airnya juga emang kurang dan Ya. yang lainnya. Itu ada nggak dari TNI AD itu berfokus ke kota atau memang dikhususkan lagi untuk ke daerah-daerah desa yang memang dominan dengan daerah pertanian? Untuk di wilayah kota kita juga ikut berperan dalam arti kemarin sudah kita mendata tentang kebutuhan air yang ada di wilayah kota. Kemudian dari pemerintah daerah pun juga meminta bantuan kita untuk menjaga air
menjaga air yang kalau di Sumbawa kan di wilayah Semongkat ya untuk Ya, mencukupi sumber itu. air. Ya. Kemarin udah ada satgas untuk perlindungan air sehingga kita juga ikut berperan dalam menjaga terutama kebersihan ataupun kualitas air tersebut untuk bisa memadai kebutuhan yang ada di kota. Kemudian dalam gerakan Sumbawa Hijau Lestari ini kita juga mengapresiasi Pak Bupati. Yang jelas di wilayah Semongkat ataupun Tepal dan sekitarnya, Batu Lantai dan sekitarnya itu adalah wilayah penyangga air untuk khususnya di wilayah kota Sumbawa. Wilayah kota. Sehingga dengan kegiatan kita menjaga alam, menjaga hutannya, harapannya kebutuhan air yang ada di bawah akan masih tercukupi dengan kualitas air yang cukup baik seperti itu. Kayaknya ini perlu pesan yang penting banget dari Komandan untuk seluruh warga pintar kita di Sumbawa ini Ya. tentang krisis air di Kabupaten Sumbawa. Kira-kira tips dan triksnya dari Bapak Komandan nih. Oke. Baik, terima kasih. Jadi kalau pesan kami sebagai kita juga sebagai warga juga sebenarnya menjaga air ini sebenarnya tidak mudah, tapi tidak bisa dikerjakan. Iya. Nah, jadi sebenarnya alam di Sumbawa sama seperti yang di Jawa jauh berbeda. Di sini masih sangat luas, sangat potensi sehingga terutama para petani ya yang memanfaatkan lahan. Jadi jangan hanya menggunakan lahan saja, tapi lahan itu juga harus dijaga sehingga sambil menanam jagung juga menanam pohon. Nah, seperti itu sehingga kita juga memanfaatkan hasil bumi di wilayah Sumbawa tapi juga mempertahankan kualitas air atau sumber air yang ada di bumi Sumbawa ini. Oke, benar sekali. Program unggulan selanjutnya adalah Bapak Karya Bakti TNI skala besar. Ya. Kalau kita berbicara tentang karya bakti, ini erat Ya. kaitannya dengan kita bersih-bersih gitu guys, Pak. Gotong royong. Enggak gotong royong. Nah, Iya. kemudian pertanyaan saya apa bedanya karya bakti yang TNI ini dengan gotong royong pada masyarakat di lingkungan pada umumnya? Iya. Pertanyaan menarik ya. Jadi gini, Mbak Teni, karya bakti skala besar ini sebenarnya dari Angkatan Darat merupakan bagian dari alternatif kalau kita dulu TMMD ya. Ada tentara TNI masuk desa ya seperti itu. Biar tidak terlalu banyak administrasinya ya, kita dilakukan bentuk kegiatan karya bakti skala besar yang mana kegiatannya sebenarnya bagian dari yang saya jelaskan yang di awal tadi. Cuma itu terpadu dalam satu kegiatan di satu wilayah atau beberapa wilayah dengan waktu yang bersamaan. Nah, jadi contohnya kita pembuatan sumur bor di situ, kemudian ada pelaksanaan penanaman pohon, kemudian pembangunan jembatan, kemudian jalan usaha tani seperti itu. Itu dilakukan dengan serentak dan bersama-sama. Dan ini di Kabupaten Sumbawa sudah, Bapak? Kalau di Sumbawa saat ini belum. Nah, cuma kalau TMMD udah sering. TMMD udah sering. Nah, jadi kegiatannya hampir sama, cuma beda nama. Nah, dan ini melibatkan seluruh unsur, baik dari Kodim sendiri, pemerintah daerah, instansi yang lain, organisasi masyarakat, kemudian stakeholder yang lain yang bisa kita libatkan, sehingga kegiatan ini bersama-sama, gotong royong, dan manfaatnya yang jelas untuk masyarakat Kembali ke sekitar, masyarakat seperti lagi. itu. Oke, baik Bapak ya, ada karya bakti TNI skala besar. Program unggulan selanjutnya ini luar biasa, karena kalau misalnya kita sering masyarakat nih melihat di TV-TV bahwa Bapak Presiden kita sekarang, Bapak Prabowo sangat fokus sekali dengan ketahanan pangan yang berada di negara kita. Betul, karena memang sebagian besar adalah bersumber dari pertanian, peternakan, dan skala besar lagi lainnya itu sama Pak pertanian. Nah, kalau berbicara tentang ketahanan pangan, peran TNI AD dalam ikut mensukseskan program dari Bapak pemerintah kita, dari Bapak Presiden kita untuk ketahanan pangan di Indonesia dan kita khususnya di Kabupaten Sumbawa. Baik, terima kasih Mbak Teni. Jadi perlu diketahui ketahanan pangan adalah jadi sebuah negara itu tidak akan kuat kalau pangannya
tidak ada. Benar Bapak. Karena sumber pangan adalah sumber pertahanan yang paling utama sebelum kita mengangkat senjata. Ya, apalagi di Nah, Indonesia. seperti itu ya. Nah, kemudian di Indonesia ini ternyata memiliki sumber daya alam yang cukup luas dan cukup subur untuk, bukan cukup subur ya, sudah sangat subur untuk dikembangkan, dikelola untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat Indonesia. Kita kembali ke wilayah Sumbawa. Sumbawa ini juga ternyata wilayahnya cukup luas dalam mengembangkan sumber pangan, Ya. terutama makanan pokok ya, jagung dan padi. Yang kita ketahui bersama bahwa di Sumbawa ini ternyata penghasil padinya surplus, Ya. surplus termasuk jagung sehingga sampai ekspor. Nah, disitulah ternyata Sumbawa ini potensinya besar dan harus dipertahankan, terutama masalah pangan. Nah, oleh karena itu dengan program ketahanan pangan ini, saya sebagai Komandan Kodim 1607 Sumbawa juga punya kewajiban dalam menjaga ketahanan pangan yang ada di Sumbawa ini. Dengan cara apa? Yang jelas kita punya anggota atau rekan-rekan Babinsa, ya, pembina desa ini yang sangat berperan penting dalam mengawal ketahanan pangan yang ada di wilayah. Jadi pendampingan, kemudian pengawalan, pengawasan pertanian atau kelompok tani yang ada di wilayah, di desa-desa itu kita jaga melalui Babinsa setempat dan semua terlapor ke pusat. Jadi mulai proses penyediaan lahan atau lahan yang kurang produktif jadi dijadikan produktif, kemudian yang lahan produktif diperluas, kemudian mulai dari masa tanam, kemudian sampai masa panen. Nah, pendampingan ini juga tidak lepas juga masalah juga tentang harga padi, sehingga diharapkan petani ini dari hasil bertaninya bisa menghasilkan pendapatan yang cukup bahkan lebih. Berarti tetap di bawah pengawasan TNI. Di dalam pengawasan TNI. Dari harga yang ditetapkan oleh Bapak Presiden itu tidak boleh di bawah dari harga standar, sehingga hasil karya atau hasil petani ini bercocok tanam ini mereka akan semangat. Mereka akan termotivasi untuk menanam kembali, sehingga kebutuhan pangan di wilayah Sumbawa atau di wilayah Indonesia ini bisa tercukupi dan terwadai untuk menjaga ketahanan pangan tersebut. Begitu, Pak. Berarti bentuk pendampingan secara langsung dari TNI Secara AD langsung. ini melalui bapak-bapak Babinsa yang langsung Betul. berada di tengah Ya. masyarakat Ya. ini ya. Betul. Dan masyarakat boleh dong ya Pak langsung melaporkan jika terjadi Betul, silakan. langsung ke bapak Babinsanya. Benar. Jadi selama ini kita udah bersinergi, udah berjalan, udah lama. Jadi mulai kepala desa, kemudian kelompok tani itu selama ini apabila ada terkendala, mereka laporannya ke Babinsa. Kemudian contohnya kayak apalagi udah musim kering ini, Iya. musim kemarau ini, yang riskan adalah pembagian air, Mbak Teni ya. Jadi kalau irigasi air ini kalau nggak dibagi Babinsa bisa rusuh. Nah, bisa saling serobot. Nah, makanya kalau Babinsa ada di situ, semua akan terbagi rata. Jadi tidak ada yang banyak air atau yang ada yang kurang. Nah, jadi semua biar seimbang. Nah, seperti itu. Apalagi musim kemarau ini agak riskan, jadi dijaga sampai malam. Dijaga Sampai dini hari. sama Pak Babinnya. Jadi ya kita pendampingan itu demi menjaga keamanan juga ya, Mbak Teni. Keamanan, kemudian kenyamanan warga, kita korbankan tugas kita melebihi dari biasanya, sehingga yang penting Sumbawa kondusif begitu. Iya, luar biasa. TNI emang hadir untuk rakyat. Iya. Dan program unggulan TNI AD selanjutnya, inilah program yang sangat menyentuh hati masyarakat sekali di Bapak ya, yaitu rehabilitasi rumah tidak layak huni. Ya. Benar Bapak RTLH. ya? RTLH. Nah, pertanyaan yang paling menjadi pertanyaan dari masyarakat kita, kriteria seperti apa yang akan mungkin dibantu ya untuk TNI AD tentang rumah yang masuk kategori tidak layak huni yang seperti apa sih Komandan? Nah, baik, terima kasih Mbak Teni. RTLH rumah
tidak layak huni. Jadi program ini termasuk program unggulan yang tentunya yang sudah saya sebutkan tadi di awal, ternyata kebutuhan masyarakat itu beragam, macam-macam. Walaupun di Sumbawa ini penghasilan atau pendapatan masyarakatnya cukup dari sektor pertanian, ternyata masih banyak juga beberapa warga yang memang cukup dan perlu dibantu dalam pembenahan rumah tempat tinggal. Dari situ kita berinisiatif, terutama kita melibatkan dari kepala desa atau dari kecamatan. Di situ ada data bahwa warga-warga mana saja yang layak untuk dibantu dalam pembenahan rumah melalui program RTLH ini. Jadi dari data itu kita tampung, kemudian kita survei, kita pelajari dan kita fasilitasi untuk perbaikan rumah tidak layak huni tersebut. Jadi data itu sudah jelas akurat karena dari kepala desa. Iya. Artinya kembali mengulang nih Bapak ya, bahwa peran ternyata Babinsa di lapangan, Betul. kemudian bekerja sama dengan desa Betul. untuk ini nih yang masuk kategori. Kalau biasanya kita tahunya sebagai desil 1 dan sebagainya itu Bapak ya. Iya. Kemudian melakukan pengajuan kembali bahwa ini nih ada satu warga kami seperti itu dari desa Bapak ya. Iya, dari yang desa. diajukan. Betul, termasuk Babinsa itulah yang meninjau lapangan langsung seperti itu. Kalau itu selain fokus terhadap rumah yang tidak layak huni, ada rencana yang lainnya lagi kah Bapak? Misalnya mungkin masjid, sekolah dan yang lain. Bisa. Jadi selama ini Mbak Teni, selama ini kita masukkan dalam program TMMD itu ada program kegiatan RTLH, kemudian apabila tidak ada kita bisa alokasikan ke sekolahan bisa, kemudian ke tempat ibadah, kemudian di MCK bisa, ada di sini yang daerah-daerah yang memang MCK-nya bisa jadi di satu desa itu ada khusus untuk MCK untuk satu wilayah desa tersebut, sehingga kita bisa alokasikan seperti itu. Intinya kita berupaya melakukan kegiatan yang sifatnya membantu meringankan kesusahan masyarakat. Begitu. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya Pak Komandan, ini agak sedikit melankolis mungkin ya, mewakili masyarakat kami kembali. Jadi dari tadi Bapak udah menjelaskan banyak sekali program-program yang langsung diterima manfaatnya oleh masyarakat. Iya Pak. Sebagai Bapak sebagai pemimpin dari Kodim 1607 Sumbawa, jelas udah tidak sekali dua kali turun ke lapangan. Iya. Setelah menurutnya Bapak Komandan ini dampak sosial yang Bapak lihat langsung di lapangan setelah ternyata di suatu daerah tersebut sudah punya jembatan, kemudian kebutuhan airnya terpenuhi, atau warga yang ternyata sudah direnovasi rumahnya dari yang masuk kategori LTLH tadi, itu dampak sosial seperti apa yang Bapak langsung melihat di lapangan? Baik. Untuk dampak sosial kegiatan kita sebenarnya cukup luar biasa Mbak Teni ya. Jadi kadang-kadang kita tuh tidak bisa mewadahi seluruh wilayah karena memang Sumbawa ini cukup luas. Sumbawa ini cukup luas. Jadi begitu saya lihat di peta ternyata wilayah Sumbawa ini lebih besar dari Pulau Lombok. Kabupaten Sumbawanya aja ya. Nah, ternyata masyarakat ini yang sudah kemarin baru jembatan sudah belum jadi aja, dari desa lain, Pak Dandim kapan saya dibangun jembatan saya, seperti itu. Oh ya Pak Kades, nanti kita fasilitasi, kita prioritaskan nanti ya, seperti itu. Jadi dampaknya cukup luar biasa. Kemudian kayak RTLH yang warga kita bantu, mereka merasakan cukup antusias. Jadi dengan kita menggerakkan itu yang mungkin di suatu tempat wilayah atau desa itu sebelum-sebelumnya berpikir untuk diri sendiri, individu, akhirnya terbiasa gotong royong. Nah, jadi begitu ada tetangganya yang kesusahan, jadi terbiasa bekerja sama. Nah, tentunya dengan gerakan itulah kebiasaan kita yang dulu ada, terus sekarang udah mulai luntur, kita bangkitkan kembali seperti bersama itu. TNI Iya, pastinya seperti apa itu. ya. Itulah dampak sosialnya cukup luar biasa cukup luar biasa ya. ya.
dan tentunya menjadi nilai plus untuk bapak-bapak komandan ini Ya. karena kehadirannya di tengah-tengah masyarakat dan langsung dirasakan manfaatnya Betul, oleh Mbak Teni. masyarakat. Ya. Pasti bangga banget sih kita bapak. Kita Ya. bangga untuk TNI AD kita. Terima kasih Mbak Teni. Dan program yang selanjutnya nih Komandan yaitu Mbak Teni. Bersatu dengan Alam. Ya. Program Bersatu dengan Alam ini pasti erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan kita kembali. Ya, betul. Tadi udah disempat dibahas oleh Pak Komandan bahwa di Sumbawa ini memang pertaniannya itu adalah lahan pangan masyarakat yang paling luas dan paling besar. Ya. Berbicara masalah pertanian sudah pasti udah dibahas juga tadi. Selain kita memanen, kita juga harus menanam. Ya, betul. Bentuk dari pelaksanaan program Bersatu dengan Alam ini yang sudah dilakukan oleh 1607 Sumbawa Ya. ada apa aja Bapak? Bersatu dengan alam itu termasuk bidang yang sangat jadi perhatian buat Bapak Kasat ya. Ya. Beliau sangat konsen dengan alam Indonesia ini karena dengan banyaknya kejadian atau bencana alam yang sudah terjadi di beberapa wilayah. Nah, beliau sangat konsen dalam hal ini. Ternyata kita itu sudah lalai dan sudah lengah dengan alam ini. Ya. Jadi pelestarian alam merupakan hal penting dalam kehidupan kita ternyata ya. Jadi kita bukan kadang lagi, kita sudah jelas-jelas lupa bahwa alam ini ternyata perlu dijaga. Nah, kita kembali ke wilayah Sumbawa. Ternyata yang sudah kita bahas di awal juga Sumbawa ini sebagai penyangga sumber pangan yang cukup besar. Nah, sumber pangan ini tidak mungkin bisa bertahan kalau alamnya tidak dijaga. Benar. Ya, begitu ya Mbak Tenia. Jadi alamnya nih terdiri dari hutan yang bisa memenuhi kebutuhan air. Kemudian apabila petani tidak diatur dalam membuka lahan pertanian, kalau di Sumbawa kan sering terjadi kalau membuka lahan pertanian tidak dibersihkan dengan alat, Ya. dibakar, nah gitu Pak Teni. Selama dibakar. Nah ini apalagi ini musim kemarau, nah itu yang sudah waspada kita saat ini. Jadi jangan sampai hutan kita ikut terbakar. Apabila terbakar tidak bisa kita kendalikan, itu yang susah. Makanya nah kita harus waspadai itu. Kami udah pernah menyarankan ke Pemda dan alhamdulillah Bapak Bupati antusias dengan dibentuknya Satgas Hutan selama ini. Satgas Hutan Satgas sekarang, Hutan. Satgas Hutan ini muncul gara-gara banyaknya pembalakan liar. Ya, illegal logging yang dikhawatirkan berdampak ke bencana alam. Oleh karena itu saya juga support, saya dukung Pak Bupati untuk membuat Satgas ini. Kita harus tegakkan keadilan, tegakkan hukum apabila ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab merusak hutan kita, terutama kawasan hutan lindung ya. Jadi kita sering bersinergi dengan KPH, dengan unsur kepolisian dalam menjaga hutan ini untuk pengawasan menindak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab jangan sampai merusak hutan ini. Kemudian di kegiatan lain kita juga melaksanakan penghijauan. Sudah untuk di Sumbawa ini untuk penghijauan memang lebih cenderung di pada saat musim hujan karena memang perawatannya agak sulit. Kondisi geografis di Sumbawa ini memang daerah kering, tidak seperti pegunungan yang lembab sehingga perlu harus disiram kalau musim kering. Nah, otomatis kita biar efektif program penghijauan ini dilaksanakan di musim penghujan. Kemudian muncullah slogannya Sumbawa Lestari tersebut Mbak Teni. Jadi semuanya ternyata berkesinambungan, semuanya saling mendukung, saling bersinergi menjaga alam ini. Jadi untuk menjaga alam ini kan tidak bisa dilakukan sendiri. Iya, benar. Makanya harus semua saling menjaga dan saling melestarikan. Kemudian di Sumbawa selain wilayah hutan juga memiliki wilayah perairan. Nah, kemarin sempat kita laksanakan penanaman mangrove secara besar. Nah, tujuannya ternyata selain dari sektor pertanian di Sumbawa juga besar di sektor perikanan. Perikanan Kalteng. Kemudian
Di daerah ternyata mana Bapak kemarin di Mangrove? kemarin di daerah Moyo Hilir Di mana? dan Moyo Utara, sehingga harapannya dengan adanya hutan mangrove ini, kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Bupati bahwa di wilayah Sumbawa juga ada habitatnya hiu paus. Iya benar. Hiu paus yang berpotensi terhadap kegiatan wisata. Di dalamnya juga ternyata hutan mangrove itu tempat habitatnya sumber ikan. Sumber ikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah saya mengharapkan dengan seringnya melaksanakan penghijauan melalui penanaman mangrove ini, Sumbawa akan bisa menyumbangkan oksigen dunia. Ya, benar. Bukan hanya di Indonesia, oksigen dunia. Harapan saya itu bisa tercatat di internasional, sehingga Sumbawa ini juga berpotensi menjaga lingkungan melalui penanaman mangrove itu. Begitu. Oke, luar biasa. Gitu Pak Tenia. Sudah ada beberapa program unggulan yang udah Bapak Komandan jelaskan tadi ya, ada sekitar 5-6 program unggulan. Dan kalau misalnya bisa dirangkum Bapak ya, semua program unggulan ini sangat membutuhkan yang namanya dukungan dan support dari masyarakat. Betul. Semangat betul sekali. TNI AD seperti apa yang Bapak harapkan untuk masyarakat bisa juga ikut mensupport bahwa program-program unggulan yang TNI adakan ini sangat membutuhkan semangat dari masyarakat dan dukungan. Baik, terima kasih Pak Teni. Jadi tujuan atau manfaat dari program-program unggulan ini, kita mengharapkan masyarakat itu bisa merasakan dampaknya ya. Penerima manfaatnya banyak. Yang jelas kenapa kita begini, tugas kita adalah mengayomi masyarakat. Kemudian inilah bentuk pengabdian kami kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Tidak hanya kita berperang mengangkat senjata, tapi juga kita harus bisa melihat kebutuhan masyarakat di sekitar kita. Sehingga kalau di Kodim itu kan komando kewilayahan, jadi kita mempertahankan kedaulatan di wilayah kewilayahan. Nah, yang di dalamnya ada masyarakat, kemudian ada hasil bumi, kemudian termasuk alam yang ada di sekitarnya. Jadi itu yang perlu dijaga, sehingga kestabilan keamanan itu tidak hanya pada saat perang saja. Nah, jadi kalau misalkan pangannya atau ketahanan pangannya tidak ada, akan berdampak ke kestabilan keamanan. Perekonomian tidak jalan, pasti akan terjadi kerusuhan. Itu akan berdampak. Ya, itulah peran TNI dalam program unggulan ini. Pengabdian TNI dalam pengabdiannya melaksanakan atau melakukan pendampingan kepada program-program pemerintah daerah yang mana dampak dan hasilnya akan dirasakan masyarakat banyak seperti itu. Jadi perlu dukungan yang maksimal juga dari masyarakatnya. Ya, jadi kan kita langsung bekerja ya, kita langsung aksi nyata sehingga masyarakat ini tidak usah ragu-ragu dalam berbuat atau memanfaatkan kehadiran kami. Sehingga dengan hadirnya kehadiran kami, masyarakat itu bisa merasa nyaman, kemudian kebutuhannya bisa terpenuhi, sehingga keinginan atau harapan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat terhadap masyarakat bisa terfasilitasi atau terwadai gitu. Oke, luar biasa gitu. ya. Dan terlepas dari masyarakat pada umumnya Bapak ya. Karena kita juga mewakili dari generasi-generasi muda. Harapan dari komandan untuk generasi muda khususnya di Kabupaten Sumbawa untuk juga mendukung program unggulan dari TNI AD. Karena para pemuda-pemudi Sumbawa adalah penerus bangsa emasnya, generasi emasnya khususnya di Kabupaten Sumbawa. Mungkin bisa disampaikan Pak untuk para kaula muda-mudi ini. Baik, terima kasih Mbak Teni. Ini menarik ya, karena memang agak susah-susah gampang untuk saat ini ya. Tapi alhamdulillah di Sumbawa, jadi setiap kegiatan kami juga melibatkan organisasi pemuda. Dan mereka alhamdulillah ternyata mereka minta diajak. Oh juga Bapak. Alhamdulillah seperti itu, minta dilibatkan. Jadi mereka juga ingin berperan dalam kegiatan-kegiatan kita. Jadi itu yang saya syukuri, ternyata mereka bisa dikolaborasikan, kita fasilitasi keinginannya dari pemuda dan pemudi yang ada di Sumbawa ini, termasuk mahasiswa.
Nah, di sini ternyata masih antusias. Antusias juga. Sangat antusias. Jadi sebenarnya tinggal kita akan terus kembangkan setiap event, setiap kegiatan akan selalu saya libatkan. Jadi dari situlah kita bisa mengisi bahwa ketahanan nasional itu berawal dari kebersamaan kita. Dari mereka seperti itu ikut terlibat dengan kegiatan kita, secara tidak langsung muncul mental ataupun doktrin dari bela negara itu akan muncul sendiri, seperti itu. Iya, khususnya untuk generasi-generasi bangsa kita. Betul, ini, Mbak Bapak, Teni, ya. ya. Oke. Baik Bapak, sebelum kita mengakhiri podcast kita, satu pertanyaan saya juga ini Bapak ya untuk Pak Komandan. Ya. Dari sekian program unggulan TNI turun ke masyarakat, masyarakat mendapatkan dampaknya Ya. langsung. Permasalahan atau masalah yang mungkin paling susah atau udah pernah dihadapi oleh bapak-bapak TNI ini dalam melaksanakan program unggulan ini dan langsung bertemu dengan masyarakat. Ada mungkin Bapak cerita-cerita di lapangan atau kendala atau yang dihadapi? Baik, terima kasih. Jadi kalau di Sumbawa memang karena saya lahir besar di Jawa dan sebelumnya dinas di Denpasar, dinas di Makassar yang notabene wilayah provinsi dan wilayah yang masih cukup besar ya. Nah, di Sumbawa ini kekurangannya, kendalanya yang tadi saya sampaikan, wilayahnya cukup luas. Wilayahnya cukup luas. Cukup luas, kemudian ternyata fasilitas ataupun kebutuhan yang bisa mendukung program itu berjalan lancar masih minim ya, minim. Contohnya material, Material masih kurang. kemudian tenaga ahli yang kurang. Nah, itu memang tantangan buat kami. Tapi syukur alhamdulillah dengan mental dan semangat kita sebagai TNI, Polda tugas tidak boleh mundur. Seperti itu. Harus berhasil. Gimana caranya? Caranya bagaimana? Harus berhasil. Harus berhasil. Dan itu tertanam mulai dari yang paling bawah sampai saya yang paling atas sebagai komandan. Semua berpikiran yang sama, doktrin yang sama. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Tugas harus berhasil. Nah, dengan terbiasa seperti itu, dengan terbiasa kekurangan, kita bisa mengatasi kendala-kendala tersebut, Mbak Teni. Alhamdulillah semua bisa teratasi walaupun tetap ada sedikit lah, Pak, ya. apa ya, kekurangan ataupun hambatan, tapi tetap semua tetap bisa diselesaikan. Dan di situ saya menemukan justru menemukan hasil kita kekurangan ini, justru kita lebih kuat bertahan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi ada kepuasan tersendiri begitu kita kesulitan berhasil menyelesaikan, tuh puas rasanya. Dan seperti senyum itu. dari masyarakat dan kepuasan dari masyarakat. Ya seperti itu. Jadi masyarakat pun ikut memikirkan kesulitan kita. Syukurnya begitu di wilayah Sumbawa. Jadi di balik kekurangan itu ternyata ada kelebihan. Nah, seperti itu. Biasa, Pak, ya. Baik Bapak Komandan, Ya, sekian banyak program unggulan yang sudah dijelaskan. Pertanyaan dari masyarakat juga sudah tersampaikan dan terjawabkan dengan jelas dan tuntas. Sekarang menjadi segmen terakhir kita dan pertanyaan terakhir kita adalah, bisa mungkin Bapak untuk pesan warga pintar kita, warga Sumbawa, warga cerdas kita, pesan untuk warga Sumbawa dari Komandan Distrik Militer 1607 Sumbawa. Baik, saya hanya berpesan sedikit ya Mbak Teni. Jadi gini, saya merasakan di Kabupaten Sumbawa ini untuk terutama Forkopindanya udah cukup solid, baik dari Pemda, kemudian dari kepolisian, dari Kejari, dari Kepala PN dan semuanya, termasuk instansi lainnya yang mungkin tidak terlibat secara langsung, semuanya cukup sinergi. Jadi semua unsur yang ada di Kabupaten Sumbawa ini cukup solid. Jadi masyarakat apabila ada kendala, masalah ataupun hambatan yang kira-kira demi pembangunan wilayah Sumbawa, tidak usah ragu-ragu untuk bisa menyampaikan kepada kita. Nah, kita itu termasuk unsur Forkopinda ya. Jadi kita semua saling bahu-membahu, kemudian semangat gotong royong. Nah, saya juga sering menyampaikan Bapak Bupati, jangan usah ragu-ragu, kita siap membantu mendukung semua program pemerintah daerah. Apabila ada yang kurang, kita
perbaiki bersama. Apabila ada yang perlu dibantu, kita saling membantu bersama. Seperti itu. Jadi masyarakat Sumbawa tidak usah ragu-ragu bahwa kita siap membantu mengamankan wilayah Sumbawa ini untuk bisa maju, unggul, dan sejahtera seperti itu. Maju, unggul, dan sejahtera. Saya jadi ingat nih Bapak ya, kalau misalnya sekarang itu ingat lapor TNI. Ya, Karena bisa. apapun masalahnya kita bisa langsung lapor ke Bapak-bapak komandan kita untuk menyampaikan keluh kesah kita terhadap masyarakat, lingkungan, dan yang lainnya. Benar Betul, Bapak Komandan betul. ya. Baik, terima kasih Pak Komandan sudah hadir malam hari ini. Ya. Dan podcast kita bersama Pak Komandan malam hari ini menerangkan kembali bahwa kehadiran TNI AD itu tidak hanya untuk ketahanan negara, tidak hanya untuk keamanan daerah kita, tetapi juga TNI AD hadir untuk membantu pembangunan, Kesulitan ketahanan masyarakat. pangan, kesejahteraan masyarakat, Ya. pelestarian lingkungan, dan Ya. berbagai macam permasalahan yang ada di masyarakat akhirnya sekarang terkuak sudah. Betul. Dan yang paling menjadi penting adalah apapun kendala di masyarakat ada Pak Babinsa, ya benar ya. Babinsa itu manusia setengah dewa. Manusia setengah dewa, benar, Betul. Pak. Jadi Seluruh ada tugas Pak ada di Babinsa. Babinsa. Ada Pak, yang sampai ngurus gas juga kan Bapak ya. Seluruhnya pokoknya. Jadi boleh kehadiran Pak Babinsa sangat menjadi dibutuhkan oleh masyarakat, dan semoga menjadi terang benderang ya, Ya. bahwa ada nih manusia setengah dewa di antara kita, yaitu Pak Babinsa. Ingat untuk lapor, karena itu menjadi ujung tombak dari TNI sendiri langsung Ya. di masyarakat Bapak ya. Seperti itu. Oke, luar biasa Ya, Mbak kehadiran Teni. Bapak. Kok terima kasih Bapak ya. Sama-sama, Mbak Teni, Buat- saya juga terima Jangan kasih. lupa tetap hadir lagi untuk memberikan dan Insya Allah. mengedukasi masyarakat Sumbawa, Baik. khususnya sahabat pintar, sahabat cerdas dari Liputan Sumbawa. Baik, Bapak. terima kasih Mbak Teni. Dan baiklah sahabat cerdas Liputan Sumbawa, podcast kita malam hari ini bersama Pak Dandim 1607 Sumbawa telah usai dengan program unggulan-unggulan yang telah dijelaskan oleh beliau. Dan ingat ya, ada Bapak TNI. Karena apa? Karena TNI AD hadir untuk negeri, TNI AD bersama rakyat, bersama membangun Sumbawa. Ya, Tepuk tangan. terima kasih. Dan sampai berjumpa di podcast kami lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.